Halo, selamat malam. Bisa bicara dengan siapa ya? Ya, dengan kamu. Iya, kamu. Halo, ketemu lagi di podcast yang Sprintil. Masih bersama saya, Irakania, yang masih ngomongin random things. Dan untuk 30 hari bersuara ini ngomongin topik-topik yang sudah ditentukan sama The Podcaster Indonesia. Gitu guys. Hari ini topiknya soal telepon. Aduh, ngomongin apa ya telepon? Sepertinya boleh dibilang kalau cerita soal telepon, saya termasuk yang beruntung ya, karena merasakan telepon dengan berbagai macam rupa gitu ya. Jadi waktu kecil dulu teleponnya masih di rumah ya, pakai telepon rumah yang bentuknya pakai putaran gitu loh. Jadi sempat ngerasain punya telepon yang diputer pernah. Terus yang habis itu teleponnya diganti yang lebih modern tuh, pakai yang dipencet pernah gitu ya. Terus yang teleponnya udah mulai pakai wireless, nah ngerasain juga gitu ya. Terus sampai masanya ada punya handphone yang dulu masih segede batu bata gitu. Nah itu juga pernah ngerasain. Dan zamannya dulu telepon yang merek-merek terkenal ya, kayak dulu Nokia, Motorola, Samsung, Siemens, terus ada lagi Ericsson gitu ya. Ngerasain deh itu semuanya ya. Jadi kayaknya udah cukup ngerasain macam-macam telepon gitu ya. Tapi kalau soal cerita telepon ya, telepon itu kan pertama kalinya tahun berapa ya? Tahun berapa ya telepon ya? Zaman dahulu kala lah pokoknya. Nggak sempet nyari, maaf ya. Saya nggak mau cerita itu juga sih anyway. Soal telepon itu, kalau ngomongin soal telepon ya, yang paling ngangenin sih dari soal telepon itu adalah masa-masa kalau telepon rumah itu ya, zaman dulu misalnya bunyi gitu, kring gitu tuh, bisa tuh kalau kita rebutan tuh saudara-saudara, kakak adik gitu ya, yang karena kan teleponnya nggak tahu tuh buat siapa gitu, jadi kayak surprise, apalagi kalau lagi nungguin telepon dari pacar gitu ya, zaman dulu ya, pas udah mulai ABG gitu. Terus pas udah nungguin pacar mau nelfon nih jam segini gitu, pas teleponnya bunyi udah lari-lari nyambut telepon gitu, udah siap-siap disok manis-manisin suaranya. Pas diangkat nggak taunya yang telepon temannya kakak gitu ya, atau enggak temannya adik gitu. Terus udah gitu nelfonnya lama pula gitu kan, sementara pacarnya masih di seberang sana, entah masih nungguin juga kan telepon gitu ya. Misalnya sama-sama telepon rumah tuh biasanya bisa yang sampai kayak mungkin kalau anak zaman sekarang pakai Discord gitu ya, ngobrol sampai malam berduaan gitu ya. Kalau zaman dulu tuh ngobrol di telepon gitu, enak deh pokoknya ya pacaran, apalagi yang pacaran jarak jauh ya. Pernah juga sih ngalamin pacaran long distance gitu. Lumayan ya boros bayar teleponnya. Jadi ya lumayan boros gitu ya. Wah, diomelin dah pokoknya sama orang tua ya. Jadi dulu sempet juga ya ngalamin waktu saya masih SD gitu ya, kan di rumah ada telepon, terus suka ada sepupu-sepupu yang datang ke rumah gitu mau menerima telepon. Terus ngalamin juga tuh karena nyokap sebel kali ya, telepon ini kok misalnya bayarnya kok naik gitu, jadi dikunci lah telepon tuh. Teleponnya masih yang bentuknya putar deh kalau nggak salah tuh ya, bentuknya diputar gitu, yang kalau diputar tuh diputar 1, 2 misalnya 8, 0 gitu-gitu tuh bunyi tiding gitu, kayak mainan anak-anak deh. Terus dikunci tuh, digembok gitu, jadi nggak bisa diputer. Nah itu, terus sempet juga ngalamin yang teleponnya ya biar dibikin kayak ini telepon umum gitu, jadi kalau ada yang mau nelfon masukin ke celengan gitu.
ternyata sih kenyataannya duitnya yang ngumpul enggak, terus teleponnya tetap aja bayarnya ya segitu aja gitu. Dan ternyata ada ya gitu celengan buat bayar teleponnya dipakai jajan. Terus sempat juga yang ngalamin zaman dulu ya, telepon umum gitu. Telepon umum itu waktu itu kan belum banyak lah ya anak-anak kuliah pakai handphone, bisa dibilang ya belum lah. Yang pakai handphone masih bapak-bapak tuh yang masih pakai Motorola segede gaban itu. Jadi kalau di kos-kosan tuh dulu punya jadwal telepon kita rame-rame gitu. Jadi setiap kali pulang kuliah gitu malamnya sama anak-anak kos-kosan tuh, siapa yang mau nelfon gitu, pasti kita jalannya bareng karena kan gelap ya, kampusnya kan di Depok ya. Jadi dari kos-kosan di Depok Jalan Sawo itu pasti kita nyebrang ke rel kereta dulu, terus habis itu nelfonnya tuh rame-rame kalau malam di Fakultas Hukum UI di di Depok ya. Jadi kos-kosannya deketnya tuh paling deket itu ke Fakultas Hukum kan gitu. Jadi ya udah nelfonnya pasti rame-rame di situ, cewek-cewek kita semuanya. Ya ada yang nelfon ke pacar, ada yang nelfon ke rumah gitu. Kalau saya sih biasanya dulu yang nelfon ke rumah, nanyain ada pesan enggak gitu, atau ada berita apa. Lucunya itu ya, zaman dulu kan belum ada handphone ya. Maksudnya handphone belum banyak lah ya make gitu. Ya, bermodalkan telepon rumah aja kita kayak pesan bisa nyampe gitu. Kayak misalnya saya ngecek gitu ke rumah nih malam ini gitu, misalnya ada acara nggak atau ada berita apa nggak gitu, terus ada gitu, oh kamu ada acara ini nih gitu, kesini tanggal segini disuruh datang kesini. Nah itu tuh nyampe gitu, lumayan untungnya tuh di rumah lumayan rapih gitu loh ya, titip-titipan pesennya gitu. Dan mbak di rumah pun juga cukup sigap gitu, kalau ada telepon tuh pasti dicatat gitu. Di rumah ada buku yang memang ada notes yang kalau ada telepon orang yang nggak ada, pesennya tuh ditaruh di situ gitu. Jadi lumayan rapi lah gitu. Jadi selalu semua pesan tuh tersampaikan gitu, lumayan tertib lah ya gitu. Tapi ada juga tuh temen yang orang rumahnya tuh nggak pedulian gitu ya. Jadi kalau emang teleponnya bukan buat dia, ya udah gitu, bodo amat gitu, paling cuma dibilang nggak ada gitu. Jadi boleh titip pesan, kita nitipin pesan pun ternyata nggak nyampe pesannya gitu ya. Seru-seruan ngomong telepon zaman dulu. Kalau nelfon zaman dulu ya, zaman kuliah, nelfon yang teman-teman yang luar kota gitu pasti harus nelfonnya tuh ke wartel, warung telepon. Nah itu ada kayak bilik-bilik gitu. Terus ya udah kita nelfon di situ biasanya gantian. Dan paling sebel ya kalau kita udah ngantri lama banget gitu ya, terus nggak selesai nih teleponnya, nggak ya orang pacaran biasanya tuh lama banget gitu di telepon. Udah tahu di wartel ya, wartel kan buat umum gitu ya. Wah pokoknya seru deh, seru-seruan masa zaman kuliah itu dulu ya. Terus habis itu kan masuk ke masa-masa pager ya. Tua banget kan ya gue ya. Nah terus masuk ke pager juga lucu banget tuh, karena kan pager kan kita harus ngubungin si operatornya dulu kan. Jadi kita nyampein pesan ya ke operatornya gitu. Yang lucu itu adalah operatornya tuh biasanya harus mengulang lagi pesannya kan gitu. Jadi kayak misalnya saya nih misalnya mau ngirim pager ke pacar saya gitu, pesannya misalnya halo sayang jangan lupa makan, I love you gitu misalnya gitu ya. Nah terus si operatornya itu pasti kan harus menjawab lagi ya, pesan untuk nomor segini dengan pesan halo sayang jangan lupa makan, I love you gitu. Nah terus yang lucunya itu si operatornya biasanya tuh kayak lempeng aja gitu bacainnya gitu, kayak sekarang suaranya si Google Assistant lah ya gitu, suaranya lempeng aja gitu dengan datar nadanya gitu ya. Seru-seruan lah ya zaman cerita-cerita soal telepon mah. Ngalaminnya yang masa masih pakai koin, telepon umum ya,
telepon umum pakai koin, terus habis itu ada pakai kartu telepon. Teleponnya kalau pakai kartu telepon tuh kita kayak ngumpulin semacam kayak e-money gitu deh bentuknya ya, tapi lebih tipis. Nah itu tuh gambarnya lucu-lucu tuh, jadi bisa dikoleksi tuh gambar-gambarnya. Nah itu biasanya sama belinya kayak e-money gitu, per 10.000, 20.000 gitu, 30.000. Terus apalagi ya, makanya saya lumayan ya, seru ya, cukup beruntung sih, pengalamannya macam-macam nih kalau cerita soal zaman dahulu kala ya. Aduh sudah tua ya ibu teh. Terus apalagi ya soal telepon ya, pokoknya mah ya beruntung lah ya kalau anak zaman sekarang mah pakai handphone ya. Masa-masa pakai handphone sih kita dulu masuknya kan handphone tahun berapa ya, zaman catatan film catatan si boy itu udah ada tuh handphone, tapi masih yang ya itu yang Motorola segede gaban itu, yang gede banget ya. Itu biasanya pakai masih bapaknya. Kalau anak-anaknya ya anak-anak orang kaya banget deh yang dikasih handphone kayak gitu ya, ala si catatan si boy lah ya gitu. Terus masuk ke era-era telepon yang seru-seruan. Mereknya sekarang udah pada nggak ada ya, ada sih masih, tapi nggak booming se-booming dulu ya. Dulu tuh macam-macam deh, ada Nokia tuh jenisnya macam-macam deh, Nokia pisang lah, Nokia apa gitu lah, pokoknya handphone sejuta umat lah ya itu dulu Nokia gitu. Terus Motorola juga, terus apa ya, gue nyebutin merek semua ya sih. Ngomongin soal telepon ya, nomor telepon itu juga ya, kalau dulu kan kita telepon ke rumah ya, biasanya kita selalu apal loh nomor telepon temen gitu. Jadi kayak misalnya siapa, saya nelfon sahabat saya gitu, karena kan nomornya cuma ngapalin kayak nomor telepon saya deh dulu di rumah tuh 4500188 gitu, jadi gampang ngapalinnya. Terus di rumah yang satunya 8002189 nomornya gitu, jadi kita pasti apal deh sampai sekarang. Makanya saya masih apal juga nomor telepon rumahnya ya. Terus nah kebetulan yang lucu nih, kayaknya orang-orang suka aneh nih sama nomor handphone saya nih. Nomor handphone saya pribadi ini masih nomor jadul nih, udah puluhan tahun. Jadi dari pertama saya pakai handphone sampai sekarang belum pernah ganti tuh nomornya, masih yang ini aja. Jadi masih 10 digit tuh nomornya. Nah biasanya sih dulu ya, kalau zaman kita masih beli pulsa di minimarket gitu ya, ini mbak saya mau isi pulsa gitu, nomornya berapa, segini gitu, saya kasih tahu nih, masih 10 digit kan. Si mbaknya pasti nanya, hah kok nomornya segini bu gitu, ya itu segitu. Kok, terus dia ngitung lagi 1, 2, 3, cuma 10 bu kata gitu. Iya emang segitu, saya bilang gitu. Ya udah pasti dia kaget, nomornya jadul banget itu ya, nomor dulu kala. Makanya saya suka sebel sih kalau ada teman nelfon, aduh nomor telepon lo gue nggak inget gitu. Ya elah, kalau dicatat mah pasti ada lah orang nomor teleponnya, nggak pernah berubah, udah puluhan tahun dari pertama punya handphone sampai sekarang, nomornya nggak pernah ganti, masih itu gitu lah babe. Terus ya udah deh, ngomong-ngomong soal telepon apalagi ya, berhubung saya suka cerita lagu juga ya, jadi saya masukin di playlist 30 hari bersuara ya, lagu-lagu Indonesia yang ada tema teleponnya. Lagu-lagu deh pokoknya versi saya ya, pilihan saya dari Think Sprinter Podcast Music and Talk. Itu nomor satunya ada lagu Run yang cerita tentang telepon. Terus ada lagu Hello-nya Lionel Richie, lagu tahun 83. Terus ada lagu I Just Called to Say I Love You, lagunya Stevie Wonder tahun 84 ya. Terus ada lagu yang unik sih, lagu dari penyanyi Malaysia yang judulnya I Call You, You Tak Answer. Nah itu sih lucu dia lagunya ya, unik gitu, bahasanya bahasa Melayu, yang nyanyinya dari Malaysia itu namanya Ziafi gitu ya. Lagunya udah lama sih, dari tahun berapa ya lagu itu ya, 2019 kayaknya, apa 2009 deh pokoknya, udah lumayan lama ya lagunya.
masih ada sih di YouTube, di Spotify juga masih ada. Terus lagu apa lagi ya yang ada tema teleponnya, Hello, Lionel Richie udah ya. Terus ada lagu Adele yang judulnya Hello juga. Terus ada lagu apa lagi ya yang paling sering dipasang soal telepon, apa ya, apa dong, ada ini enggak, ada masukan enggak? Kalau ada masukan di DM aja ya di @thingsprintilpodcast. Oke. Aduh, kalau gitu saya mau pamit dulu aja ya, karena ini sudah malam, nanti nggak keburu diposting. Ya udah deh, jangan kemana-mana ya. Besok juga saya datang lagi, soalnya kan podcastnya tayang setiap hari ya kan. Masih ada beberapa hari lagi nih sampai akhirnya tamat tantangan bersuara 30 hari bareng The Podcaster Indonesia. So, episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Oke, baiklah. Kalau begitu saya pamit dulu. Irake, sampai ketemu lagi besok. Bye.